Assalamualaikum. Hari ini dapur tomat cherry akan memasak gulai daun pepaya yang rasanya enak banget, pedas, gurih. Bahan-bahannya: 1 ikat daun pepaya yang sudah tak petik-petik dan tak cuci bersih, 1 liter santan. Bumbu-bumbu yang akan dihaluskan: 4 siung bawang putih, 8 butir bawang merah, 3 butir kemiri, 1 ruas kunyit, 1 ruas lengkuas, 1 ruas jahe, 15 biji cabai rawit campur, 10 biji cabai merah keriting, 1 sendok teh ketumbar. Untuk bumbu lainnya: 2 lembar daun jeruk, 3 lembar daun salam, 1 batang serai yang sudah digeprek, 15 biji cabai rawit utuh, 2 sendok makan udang rebon yang sudah dicuci bersih, garam, gula, dan kaldu bubuk secukupnya. Pertama kita rebus dulu daun pepayanya. Ini saya sudah mendidihkan air secukupnya. Lalu kita masukkan setengah sendok makan garam. Kemudian kita masukkan daun pepayanya. Kita aduk-aduk sampai daun pepayanya ini terendam air semua. Kita rebus sampai daun pepayanya matang. Ini saya ngerebus daun pepayanya ndak tak kasih apa-apa, ndak tak kasih campuran apa-apa. Kalau kalian nggak suka pahit, ini bisa dikasih larutan air asam jawa atau dikasih tanah lempung. Bisa juga dikasih daun jambu biji atau daun jambu kelutuk. Justru pahitnya ini yang bisa bikin obat nafsu makan. Ini daun pepayanya sudah matang dan empuk. Kita angkat, tiriskan, kemudian kita cuci sampai bersih dan diperas airnya, lalu diiris-iris sesuai selera. Dan ini hasilnya setelah daun pepayanya dicuci dan diiris-iris. Kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita haluskan bumbu-bumbunya. Kita masukkan bawang putih, bawang merah, kemiri, kunyit, jahe, lengkuas, cabai merah, cabai rawit, ketumbar. Tambahkan air secukupnya dan ini kita blender. Ini bumbunya sudah halus, kita tumis bumbunya. Sekarang kita tumis bumbunya. Ini minyaknya sudah panas. Kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Lalu kita masukkan serai, daun jeruk, daun salam. Kemudian kita masukkan udang rebon. Kita tumis bumbunya sampai matang dan tanek. Kalau bumbunya sudah matang dan tanek, kita masukkan santannya. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Ini sering kita aduk-aduk sampai santannya mendidih, supaya santannya nggak pecah. Ini santannya sudah mendidih. Lalu kita masukkan daun pepaya yang sudah direbus dan diiris-iris. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian kita masukkan garam, gula, dan kaldu bubuk. Lalu kita masukkan cabai rawit utuh. Kita aduk-aduk lagi sampai tercampur rata. Kita masak sampai santannya ini benar-benar tanek, bumbu-bumbunya meresap. Jangan lupa untuk koreksi rasa biar pas rasanya. Kalau rasanya sudah pas, sudah enak, kita matikan kompornya. Gulai daun pepaya sudah matang, siap disajikan. Nah, ini dia gulai daun pepaya sudah matang. Ini rasanya benar-benar enak banget, sedap, pedas, gurih, pokoknya bener-bener enak pol. Ini cocok banget untuk menu sehari-hari
rasanya enak, dan monggo resepnya untuk dicoba. Assalamualaikum. Hari ini dapur tomat cherry akan memasak sayur bening sawi putih dan tahu yang rasanya enak dan seger banget. Bahan-bahannya: 1 bonggol sawi putih ukuran sedang yang sudah tak cuci bersih per lembarnya dan tak potong-potong. 4 kotak tahu putih yang sudah tak cuci bersih dan tak potong-potong. 800 ml air. Untuk bumbunya ini semuanya sudah tak iris-iris. 3 siung bawang putih, 4 butir bawang merah, setengah buah tomat, setengah sendok teh merica bubuk, garam, gula, dan kaldu bubuk secukupnya. Sekarang kita tumis bumbunya. Ini minyaknya sudah panas. Kita masukkan bawang putih dan bawang merahnya. Kita tumis bawang putih dan bawang merahnya sampai harum. Kalau bawang putih dan bawang merahnya sudah harum, kita masukkan airnya. Kita masak sampai airnya mendidih. Ini airnya sudah mendidih. Kita masukkan sawi putihnya. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Lalu kita masukkan tahu putih. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian kita masukkan merica bubuk, garam, gula, dan kaldu bubuk. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kita masak sampai semuanya matang, bumbu-bumbunya meresap. Terakhir kita masukkan potongan tomatnya. Kita masak tomatnya sampai layu. Jangan lupa untuk dicicip-cicip biar pas rasanya. Kalau rasanya sudah pas, sudah enak, kita matikan kompornya. Lalu kita angkat. Kemudian sayur bening sawi putih dan tahunya kita taruh di mangkok saji. Dan ini siap kita sajikan. Nah, ini dia sayur bening sawi putih dan tahu sudah matang. Ini rasanya benar-benar enak banget, sedap, gurih, dan seger pol. Ini cocok banget untuk menu sehari-hari, menu buka puasa dan sahur. Masaknya gampang, dan monggo resepnya untuk dicoba. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini dapur tomat cherry akan memasak sayur lodeh labu siam tahu kacang panjang yang rasanya enak banget, sedap. Bahan-bahannya: 2 buah labu siam ukuran sedang yang sudah tak potong-potong memanjang dan tak remas-remas dengan garam supaya getahnya hilang dan lentur, dan tak cuci sampai bersih. 8 lonjor kacang panjang yang sudah tak potong-potong dan tak cuci bersih. 6 kotak tahu putih yang sudah tak cuci bersih dan tak potong-potong memanjang. 1 liter santan encer, 400 ml santan kental. Bumbu-bumbu yang akan dihaluskan: 5 siung bawang putih, 10 butir bawang merah, 4 butir kemiri yang sudah disangrai, 2 ruas kunyit yang sudah disangrai, 1 ruas jahe, 1 ruas kencur, 6 biji cabai rawit, 12 biji cabai merah keriting, dan ini cabenya semuanya sudah tak rebus. 1 sendok makan ketumbar yang sudah disangrai, 2 sendok makan udang rebon yang sudah dicuci bersih. Untuk bumbu lainnya: 1 ruas lengkuas yang sudah digeprek, 2 batang serai yang sudah digeprek, 3 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk, garam, gula, dan kaldu bubuk secukupnya. Pertama kita haluskan dulu bumbu-bumbunya. Kita masukkan bawang putih, bawang merah, kemiri, kunyit,
jahe, kencur, cabai merah, cabai rawit, ketumbar, udang rebon. Tambahkan air secukupnya dan ini kita blender. Ini bumbunya sudah halus, kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita goreng tahunya. Ini minyaknya sudah panas, kita masukkan tahunya. Kita goreng tahunya sampai matang dan berkulit. Kalau tahunya sudah matang dan berkulit, kita angkat, tiriskan. Sekarang kita tumis bumbunya. Ini minyaknya sudah panas. Kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Lalu kita masukkan lengkuas, serai, daun salam, daun jeruk. Kita tumis bumbunya sampai matang dan tanek. Kalau bumbunya sudah matang dan tanek, kita masukkan santan encernya. Kemudian kita masukkan tahu yang sudah digoreng. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kita masak santan encernya sampai mendidih. Ini santan encernya sudah mendidih. Kita masukkan labu siam, kacang panjang. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Lalu kita masukkan garam, gula, dan kaldu bubuk. Kita aduk-aduk lagi sampai tercampur rata. Kita masak labu siam dan kacang panjangnya setengah matang. Kemudian kita masukkan santan kentalnya. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Ini sering kita aduk-aduk sampai santannya mendidih. Supaya santannya enggak pecah, kita masak sampai semuanya matang. Jangan lupa untuk dicicip-cicip biar pas rasanya. Kalau rasanya sudah pas, sudah enak, kita matikan kompornya. Terakhir kita taburi bawang goreng dan siap disajikan. Nah, ini dia sayur lodeh labu siam tahu kacang panjang sudah mateng. Ini rasanya benar-benar enak banget, sedap, gurih, pedas. Buat makan nasi putih yang hangat iku enaknya luar biasa. Ini bisa juga untuk makan lontong ketupat menu lebaran. Rasanya enak banget dan monggo resepnya untuk dicoba. Assalamualaikum. Hari ini dapur Tomat Cherry akan memasak sayur asem bening Jawa Timur yang rasanya enak banget, seger pol. Bahan-bahannya 1 buah labu siam, 7 lonjor kacang panjang, 1 buah jagung manis, dan ini semua sudah tak cuci bersih dan tak potong-potong. Bumbu-bumbunya ini semuanya sudah tak iris-iris. 2 siung bawang putih, 4 butir bawang merah, 1 iris lengkuas, 1 biji cabai merah keriting, 1 sendok teh asam jawa, 1 lembar daun salam, garam, gula, dan kaldu bubuk secukupnya. Ini saya sudah mendidihkan air secukupnya. Lalu kita masukkan jagung manis. Kemudian kita masukkan bumbu-bumbunya. Kita masukkan bawang putih, bawang merah, lengkuas, daun salam, asam jawa, cabai merah. Kita aduk-aduk. Kita masak jagung manis dan bumbu-bumbunya sampai matang. Kalau jagung manis dan bumbunya sudah matang, kita masukkan labu siam. Kita masak labu siamnya setengah matang. Lalu kita masukkan kacang panjang. Kemudian kita masukkan garam, gula, dan kaldu bubuk. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kita masak sampai semuanya matang. Jangan lupa untuk dicicipi biar pas rasanya. Kalau rasanya sudah pas, sudah enak, kita matikan kompornya. Sayur asem bening Jawa Timur sudah matang, siap disajikan.
Kemudian sayur asemnya kita taruh di mangkok saji. Ini sayur asem Jawa Timur favorit keluarga saya, rasanya seger pol. Nah ini dia sayur asem bening Jawa Timur sudah matang. Ini rasanya benar-benar enak banget, sedap, seger. Ini cocok dimakan pakai lauk apa aja, pakai sambal, benar-benar mantul pol. Ini cocok banget untuk menu buka puasa, dan monggo resepnya untuk dicoba.